guys, kembali lagi bersama saya Raihan dan kedua rekan saya yang bernama Fauji dan Ihsan Herdian. Kali ini saya bersama rekan-rekan akan sedikit membahas tentang apa sih game itu dan gimana sih dampak positif atau negatif dari game tersebut, dan masih banyak yang lainnya akan kami bahas di sini. Untuk lebih lengkapnya, tonton videonya sampai selesai dan dengarkan dengan baik-baik. Check it out. Lahirnya game sebagai media hiburan. Game merupakan media hiburan yang lahir dan berkembang seiring perkembangan teknologi. Lalu apa itu game? Game sendiri merupakan sebuah permainan yang mempunyai fungsi sebagai hiburan secara visual dan audio. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, game mulai bisa dimainkan menggunakan fisik dan bisa dimainkan di mana saja. Sejarah game, pada awalnya game itu belum seperti apa yang kita kenal. Dan awalnya game berawal dari game yang bertipe tic-tac-toe yang diciptakan pada tahun 1940 sampai 1960. Yang dimana pada waktu itu alat yang digunakan adalah sebuah komputer tua bekas Perang Dunia Kedua, lalu dikembangkan oleh seorang yang bernama Sandy Douglas yang menjadi salah satu pengembang game di kala itu. Dan karena hal itu, banyak perusahaan-perusahaan mulai mengembangkan konsol, mulai dari gen pertama hingga gen sekarang, yaitu gen ke-8. Salah satu perusahaan yang terkenal mengembangkan konsol seperti Microsoft dan PlayStation. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, game tidak hanya berpusat pada komputer dan konsol saja, namun merangkap juga ke smartphone. Adapun game di masa sekarang sudah mulai berkembang sangat pesat. Berbeda dengan zaman dulu yang hanya bisa dimainkan lewat komputer dan konsol. Dengan perkembangan teknologi, game mulai banyak bermigrasi dari konsol dan komputer, mulai berpindah ke alat yang lebih kecil, yaitu smartphone, yang dimana hal ini mempermudah akses untuk bermain dimanapun dan kapanpun. Game di masa sekarang banyak sekali berubah, yang pada awalnya hanya berkonsep simple seperti tic-tac-toe, Tetris, tenis meja, atau Mario Bros, yang dimana audio maupun grafisnya masih dibilang minim, namun menjadi masterpiece pada masanya. Sekarang mulai berevolusi menjadi suatu game yang bisa dibilang lebih sempurna lagi, terutama dalam segi grafis, audio, dan visual makin mendekati realistik. Game pada masa sekarang juga semakin bervariasi, mulai dari segi cerita, tipe game, dan konsepnya. Contohnya seperti ada game yang gratis dan berbayar, yang dimana game berbayar lebih mengedepankan tujuan idealis dari pembuat maupun perusahaan tersebut, yang bertujuan memenuhi ekspektasi dan kepuasan gamers. Namun, ada juga beberapa lebih ke bisnis. Berbeda dengan game gratis yang dimana ada banyak konten yang bisa diakses dengan melakukan top up atau pembayaran agar mempermudah progres suatu game dan menjadikan game itu industri yang cukup berpengaruh dalam ekonomi.
potensi besar industri game yang mulai mempengaruhi peradaban. Mungkin kita sudah tahu seberapa besarnya industri film dan musik, seberapa populernya hal tersebut. Namun, pada saat ini, industri game mulai jadi salah satu pesaing yang luar biasa dengan hadirnya e-sport sebagai tombak industri game. Dengan hadirnya e-sport ini menjadi panggung bagi gamers antusias dan wadah bagi komunitas yang dimana potensi dari sebuah industri game semakin terlihat di sini. Game bukanlah hanya sebagai permainan semata, namun bisa menjadi produk yang menghasilkan uang. Contohnya seperti dengan adanya e-sport ini, konten game semakin diminati dan berhasil merangkul banyak viewer. Seperti ada yang melakukan streaming game, ada juga yang membahas game secara lebih dalam, dan hal lainnya ini membuktikan bahwa potensi dari game untuk make money itu besar. Selain jadi pro player, jadi content creator dengan membahas game akan menjadi hal yang begitu menguntungkan suatu saat nanti. Bahkan konten kreator terbanyak kedua di dunia yaitu PewDiePie. Mungkin bagi teman-teman yang menyukai game akan mengetahui siapa itu PewDiePie dan apa saja kontennya. PewDiePie itu memulai dengan game, membuat konten game sebagian awalnya. Sudut pandang, efek negatif dan positif. Terdapat dipungkiri, banyak sekali orang yang menyukai maupun membenci game itu sendiri. Dan memang game itu sendiri cukup ditakuti, khususnya oleh para orang tua karena efek negatif dari game. Namun, faktanya kita tidak selalu harus menilai game itu hanya merusak. Namun setidaknya sedikit membuka sudut pandang bahwa game juga memiliki sisi positif yang tidak bisa diabaikan. Seperti secara tidak langsung, game juga bisa mengajarkan dan melatih ingatan secara tidak langsung, yang dimana ini membantu proses berkembang secara perlahan. Jadi dapat diambil bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa diambil jika kita mengubah sudut pandang kita. Akan tetapi perlu diingat juga efek negatif dari game sendiri sebenarnya karena penggunaan game yang terlalu berlebihan, sehingga game itu merusak, yang dimana membuat orang lupa mengenai kesehatan akan dirinya, yang seharusnya game sendiri menjadi salah satu media penghibur yang berfungsi untuk menghilangkan stres. Final konklusi. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah game merupakan salah satu media hiburan yang akan berpotensi mempengaruhi ekonomi secara tidak langsung di masa depan nanti, dan juga menjadi peluang besar bagi kita semua orang untuk berekspresi dan bekerja. Namun di balik semua itu, kita harus selalu ingat efek negatif game bila dikonsumsi secara berlebihan. Untuk mengakhiri video ini, kita ambil satu makna yang bisa disampaikan dari pembahasan ini. Hal kecil bisa menjadi potensi besar, bahkan batu yang dianggap biasa saja bisa menjadi hal bernilai. Jika kita mengukir batu tersebut, semua itu kembali kepada sudut pandang kita melihat. Dan ingat, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jika diibaratkan seperti seekor burung kecil yang bisa terbang, namun karena dia bisa terbang, dia selalu terbang bahkan saat hujan petir, sehingga dia jatuh karena kesalahannya sendiri. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan, karena pada dasarnya kita semua belajar agar menjadi lebih baik, dan sampai jumpa di lain waktu.